berkelanjutan melalui media sosial dan inovasi digital. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dari kelompok 4, nama saya Muhammad Nurul dan rekan saya Rizky Maulana, saya Lydia Ningsih, saya Nurfala Taskia, saya Rizal Rais. Oke, pada saat ini kita akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari strategis komunikasi lingkungan pada industri manufaktur dan membangun reputasi berkelanjutan melalui media sosial. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam perkembangan global, namun juga menjadi penyumbang signifikan terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran, emisi gas rumah kaca, dan limbah berbahaya. Seiring meningkatnya kesadaran akan empati keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga membangun reputasi dan mengurangi resiko bisnis jangka panjang. Strategi komunikasinya, lingkungan menjadi sangat penting dalam menyampaikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, baik kepada pemerintah, LSM maupun konsumen. Melalui pendekatan komunikasi yang kuat dan inovatif, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan kepercayaan publik, reputasi merek, serta membedakan diri dan persaingan pasar global yang semakin sadar akan lingkungan. Jadi dalam latar belakang ini, industri manufaktur itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Makanya kami akan mencoba strategi komunikasi yang baik, bagaimana manufaktur dan lingkungan sama-sama dijaga dalam membangun emisi manufaktur yang disebut di situ adalah rumah kaca. Jadi manufaktur dan lingkungan sangat-sangat penting dalam manufaktur ini agar bukan hanya perusahaan saja mencari untung dalam perusahaannya, namun juga tetap melestarikan lingkungan agar ekosistem yang ada di sekitarnya itu tetap terjaga dan masyarakat terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Baik, untuk kelanjutannya di sini ada identifikasi isu dan stakeholdernya. Kami mengidentifikasi beberapa isu utama seperti pencemaran akibat limbah industri dan kurangnya transparansi. Stakeholder yang terlibat antara lain pemerintah, konsumen, LSM, masyarakat umum, investor, dan media. Semua pihak ini punya pengaruh terhadap keberhasilan strategi komunikasi lingkungan. Terus untuk kelanjutan selanjutnya, strategi media dan manajemen reputasi. Strategi ini media meliputi kampanye di media sosial dan penerbitan press release dan berkala. Sedangkan ini untuk manajemen reputasi penting untuk menjaga transparansi lewat laporan keberlanjutan serta membangun kerjasama dengan organisasi lingkungannya. Beberapa produk komunikasi yang bisa mendukung strategi ini antara lain press release resmi, artikel, blog tentang inovasi hijau, kalender kegiatan bersama masyarakat. Tujuan adalah membangun hubungan dan meningkatkan edukasi publik. Untuk memastikannya, strategi komunikasi lingkungan yang dijalankan benar-benar berdampak dan jalan sesuai. Evaluasi menjadi tahap yang sangat penting. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, kita dapat melakukan media monitoring, yaitu memantau pemberitahuan di berbagai media, contohnya Instagram dan lain-lainnya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dari sini kita bisa melihat bagaimana persepsi publik terhadap organisasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Kedua, kita lakukan audit internal. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan strategi komunikasi lingkungan sudah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Ini penting untuk perusahaan bisa harus melakukan perbaikan berkelanjutan dari dalam. Ya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Isam. Jadi pencegahannya itu ada rutin ngadain pelatihan internal soal komunikasi lingkungan dan etika media. Jadi tim atau karyawan sering-sering dikasih pelatihan supaya paham gimana cara ngobrolin soal lingkungan dengan benar dan juga tahu aturan main media biar kalau ngomong di publik pesannya jelas dan nggak salah kaprah. Kedua itu ada bikin SOP, standar operasional produser, buat
tanggap darurat kalau ada krisis lingkungan. Ini kayak panduan cepat dan jelas kalau tiba-tiba ada masalah lingkungan yang bikin heboh. Jadi semua orang tahu langkah apa aja yang harus diambil supaya masalahnya nggak makin parah. Dan yang terakhir ada perkuat audit internal buat program-program yang ramah lingkungan. Jadi rajin dicek lagi program lingkungan yang sudah jalan supaya benar-benar sesuai target dan nggak ada yang terlewat. Semacam ngecek kesehatan program biar tetap on track. Yang keduanya ada perbaikan yaitu ada tingkatan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan soal lingkungan. Maksudnya itu kayak ajak lebih banyak pihak terkait, misalnya masyarakat, komunitas atau partner buat ikut nimbrung dan kasih masukan sebelum ambil keputusan soal lingkungan. Biar keputusan yang diambil lebih pas dan diterima semua. Yang kedua ada diversifikasi media komunikasi supaya jangkauannya lebih luas. Misal podcast. Jangan cuma pakai satu jenis media aja, tapi coba berbagai cara komunikasi. Misalnya lewat podcast, supaya pesan tentang lingkungan bisa sampai ke lebih banyak orang dengan cara yang asyik dan gampang dicerna. Dan yang ketiga, tambah indikator evaluasi yang berbasis ESG, Environment, Social Governance. Jadi dalam ngecek hasil program, nggak cuma dilihat dari sisi lingkungan aja, tapi juga sosial dan tata kelola perusahaan, biar penilaian lebih lengkap dan transparan. Jadi singkatnya teks ini ngomongin gimana cara mencegah masalah lingkungan lewat pelatihan dan prosedur yang jelas. Terus juga gimana cara memperbaiki dengan melibatkan banyak pihak, pakai media yang beragam, dan evaluasi yang lebih lengkap. Jadi semuanya bisa jalan lancar dan berdampak positif. Baik, sebagai penutup dan kesimpulannya, bahwa strategi komunikasi lingkungan bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga peluang besar bagi industri manufaktur untuk membangun reputasi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan komunikasi yang tepat, baik itu melalui media sosial, press release, kerjasama dengan organisasi lingkungan, maupun evaluasi berbasis data digital, perusahaan bisa menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan secara transparan dan bertanggung jawab. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan diferensiasi positif di tengah pasar global yang semakin sadar lingkungan. Akhir kata, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam membangun komunikasi yang lebih baik, peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain. Terima kasih.